Tapi kalau jawaban spontan, apa yang bisa saya rasakan sebagai suatu keindahan tuh kalau saya mah sesuatu nu waas. Yang pertama tuh yang dikejar kesan kan. Isu itu belakangan, ketika udah Iya, kesan dapat pasti. dia akan menarik ke dalam isu. Pengetahuan tuh bisa pengalaman kehidupan sehari-hari, Oke. pengalaman kesedihan, apapun lah. Pengalaman kita dari lahir sampai hari ini tuh kan bisa jadi modal tuh pengetahuan. Balik lagi di Voice of Raus. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal keindahan-keindahan. Nah, Gitu. itu triggernya dari artikel Aga Aga. yang dimuat di Medium ya, Mediumnya Aga. Mau mana sih? Apa sih keindahan? Mencari keindahan dalam keanehan. Awalnya itu, cuma kalau kita tarik Oh. lagi lebih luas mungkin karena kan kita berkarya melalui fotografi, visual, tentu ada sesuatu yang harus mungkin daya tarik biar orang mau gitu melihat. Ibarat kalau kita bermusik tuh lagunya merdu dulu baru biar pesennya kedengeran gitu, orang mau dengerin pesennya. Nah kalau ini sekarang kita tarik ke foto nih tentang keindahan. Nah, mungkin saya pengen tahu dulu karena keindahan tuh pasti beda-beda tiap orang nih, masing-masing persepsi ya. Beda-beda. Karena nah kalau ulang gimana? Keindahan ya, mungkin keindahan orang beda-beda ya. Arti ulang. keindahan tuh, kalau menurut saya tuh keindahan tuh Filosofis nih. Bisa ya. Oh ini kita yang filosofis dulu nih. Interkoneksi yang utuh ya. Anjing. Semuanya. Jadi indah, bunga itu indah bukan karena bentuknya si bunganya doang, tapi ada daunnya, batang, lingkungan, tanah. Jadi utuh. Indah disebut indah itu utuh, semua terkoneksi. Oke. Jadi indah itu bisa apa ya? Tadi misalkan contoh bunga tadi, misalkan kan bunga teh ada orang motret bunga pas lagi mekar tuh, menurut orang indah. Nah menurut lo itu apakah itu indah atau itu hanya parsial sebagian dari indah? Iya, sebagian dari indah. Ketika dia ceritakan ada apa di belakangnya, keseluruhan mungkin ada ulatnya atau apanya, bukan hanya bentuknya. Maksudnya kata kuncinya bukan beautiful form, keindahan bentuk, tapi significant form. Nah, Bentuk. jelasin. Signifikan tuh yang apa namanya tuh? Detail, bukan detail ya, tapi khusus mungkin apa ya? Signifikan itu bahasa Indonesia ya. Signifikan. Signifikan tuh bahasa Indonesia. Nah, signifikan bahasa Indonesia nggak pakai T kalau ini pakai K dan C dan belakangan P. Ya pokoknya khusus lah bentuknya. Dia khusus menceritakan sesuatu. Oke, kalau tadi contohnya bunga nih, bunga ada yang motret pas lagi mekar misalnya gitu. Itu menurut orang A indah, menurut Allah dia belum penuh menjadi indah. Nah, yang penuh menjadi indah itu saat misalkan kalau ini ngomonginnya karya aja, dia jadi indahnya itu saat seperti apa gitu. Saat ada eksistensi di situ yang diceritakan. Oh. Oke. Menghadirkan sesuatu gitu. Iya. Jadi ada esensi, ada. Jadi cuman bukan bentuk aja berarti ya, kan. misalkan kalau dulu tuh lukisan Indi Moy, itu kan indah, kan Ya. itu dikritik tuh. Ternyata ada sesuatu di belakangnya yang nggak diceritakan. Jadi belum indah karena sesuatu tentang kemiskinannya, penderitaan petaninya itu nggak diceritakan, jadi nggak indah. Kolonial di balik itu segala macam. Oh, jadi sebenarnya walaupun bentuknya seperti itu, ketika ditambahi cerita di belakangnya itu mungkin bisa jadi indah gitu. Jadi baru yang terlihat tuh baru sebagian. Ya. Kalau mau penuh, berarti kita harus tahu nih di belakang itu apa gitu. Gitu mungkin ya, secara gampangnya. Enggak. Antara keindahan dan kebenaran lah. Indah itu ada kebenarannya juga di dalamnya. Ada truth. Kebenaran itu bukan kebenaran benar artinya, tapi ada sesuatu cerita di sana yang mau dihadirkan. Iya. Ya ada truth kan. Iya. Ya maksudnya berarti keindahan itu pada dasarnya adalah sesuatu yang berusaha mendekati truth kan. Ya lah. Gitu kan. Mungkin. Oke lah, kayak yang nanya. Wait, kalau mau tai indah. Kan indah itu estetik. Ada truth, tapi benar ada truth di situ. Truthnya misalkan soal kalau nggak salah ya di karyanya Ulo kan tentang apa yang dimakan keluar lagi, apa yang dimakan kita memilih makanan dengan kesadaran akan nutrisi tertentu itu dikeluarkan, dan biasanya ini nggak dijadikan apa-apa, tapi ini sama Ulo tuh diangkat kembali agar mengingatkan kembali pada proses perjalanan si makanan itu, si nutrisinya, kandungan yang sebelum jadi tashi gitu. Ya menurut saya tuh sita itu penting karena kita punya emas
nggak punya emas nggak apa-apa, tapi kita nggak tuh bermasalah. Ya truthnya di situ. Oke, ya itu yang bikin indah itu ya. Iya. Ada truth di situ Anjing, gitu. bener. Meskipun kalau ngomongin truth panjang lagi, ada relatif truth, ada apa liar truth. ya. Nggak usah lah, usah dibahas. Saya juga nggak ngerti. Sekarang agak yang indah-indah. Kira-kira apa sih kalau kan tadi udah berarti kan. Kalau saya sih punya 2 jawaban sebenarnya. Mungkin ya jawaban yang pertama mirip yang Uloh tadi. Yang apa? Ini jawaban yang kalau misalkan ditanyakan dan harus saya pikirkan. Artinya indah menurut kamu apa? Mungkin saya akan menjawab seperti Uloh tadi gitu. Ada pemaknaan filosofis, ada pemikiran-pemikiran tentang truth tadi segala macam. Tadi saya sempat nyinggung soal bahwa keindahan itu adalah upaya dari orang ingin menggapai truth gitu. Dia akan melewati suatu titik di mana itu keindahan. Nah, ini nggak selalu melulu ngomongin soal berkarya, maksudnya perjalanan spiritual atau apapun itu gitu. Saat orang mau menggapai truth gitu, dia akan melewati tahapan yang disebut keindahan. Itu jawaban filosofisnya lah. Tapi kalau jawaban spontan, apa yang bisa saya rasakan sebagai suatu keindahan tuh kalau saya mah sesuatu waas. Nah, itu menerangkan waas tuh, menerangkan waas ke orang yang bukan orang Sunda tuh gimana ya? Susah. Saya sempat nulis sih, saya pohode bahasan. Tapi waas itu adalah pengalaman intrinsik atau apa pengalaman khas yang sebetulnya memang nggak bisa dijelaskan dalam satu, nggak ada padanan katanya gitu. Tapi saya bisa menangkap bahwa waas itu adalah sesuatu yang mungkin yang sifatnya nostalgia, ada unsur nostalgiknya di situ gitu. Lalu ada unsur selain nostalgia, dia itu menyeluruh dengan pengalaman kita. Di saat menyaksikannya kita terhanyut dalam suatu pengalaman tertentu yang kadang nggak bisa diucapkan. Itu paling gampang itu sebetulnya buat saya waas itu. Kalau orang Sunda mah kayak misal lihat pemandangan sawah, asa waas, kayak mengingatkan ke kayak kampung halaman kayak gitu-gitu ya. Ya jadi contoh sederhana. Nah, contoh sederhananya gitu. Misalkan saat orang ngelihat suatu pemandangan tadi pemandangan yang mengingatkan memori dia akan kampung halaman, dia tidak hanya melihat si sawah, misalkan sawah dan gunung dan segala macam itu, dia tidak mengatakan dia waas karena dia melihat itu gitu, tapi dia melihat itu sebagai media lihat dia agar terhubung terhadap suatu yang dia kondisi atau suatu pengalaman tertentu. Nah, itu waas meren ya secara gampangnya gitu. Tapi itu kalau jawaban yang pertama itu mungkin bisa, kalau secara itunya yang berbicara itu otak kiri atau otak kanan ya. Otaknya bisa didebat karena kata Jama nggak ada otak kiri otak kanan. Cara kerjanya nggak gitu, nggak kayak di kepala kita tuh ada bagian kiri bagian kanan, nggak gitu. Ya, kayak di PC gitu ya. Nggak gitu, nggak gitu. Sederhananya lah secara umum. Nah, kalau yang tadi jawaban yang kedua tuh mungkin ada yang namanya limbik. Secara, jadi limbik otak tengah. Nulisnya gimana? Oh, otak tengah. Otak tengah yang itu respon khusus setiap orang tuh berbeda-beda terhadap suatu hal. Mungkin itu yang waas deh. Yang waas tuh kan respon orang terhadap benda, momen, itu kan responnya tuh beda-beda, itu yang khas. Nah, mungkin dalam kekaryaan itu yang menjadi kekhasan setiap orang tuh yaitu. Iya. Kadang si keindahan tuh bisa jadi kayak apa ya? Kesepakatan bersama ya kalau di dunia fotografi mungkin ya. Karena apa ya? Semacam ada kesepakatan bersama bahwa yang indah tuh yang gini, foto landscape yang indah yang gini. Sebetulnya itu bukan kesepakatan fotografi, tapi itu mah kesepakatan modernis. Maksudnya memang karena ada satu zaman di mana produksi visual itu mayoritas seperti itu gitu. Sehingga keindahan dimaknai seperti itu gitu. Ada standar gitu. Tapi tetap pasti ada satu yang pencetusnya awalnya. Disebutnya tuh ada poetik, autopoetik. Biasanya yang mencetuskan pertama tuh disebutnya poetik. Dia mencetuskan, oh ini indah menurut hari pertama nih. Ketika jadi autopoetik diamini banyak orang. Oh iya benar. Jadi gitu. ke khalayak umum. Ya berarti kan keindahan yang disepakati bersama. Gitu aja sebagai kayak misalkan ini aja. Saya pernah waktu itu ada yang nge-share akses terhadap arsip kerajaan terakhir Persia. Ada udah foto. Jadi udah kumpulan foto gitu. Lalu ada, saya lupa ya, ratu atau permaisuri ya. Permaisuri si Persia itu tuh dikatakan cantik katanya gitu.
Ya cantik katakanlah identik dengan indah gitu ya di sini. Tapi ternyata pas saya lihat gambarnya, karena saya pun sudah pasti terpapar dengan apa ya, stereotip bahwa cantik itu seperti apa dari media, dari tontonan, dari bacaan dan segala macam gitu yang pernah saya konsumsi, sehingga saya masih kebingungan bagaimana mendefinisikan kenapa ini si permaisuri disebut cantik. Karena apa? Karena permaisurinya tubuhnya punten ya, agak gempal gitu, terus ada kumisan. Kumisnya tuh nggak dicukur gitu, nggak tahu emang tumbuh lebat gitu. Tapi katanya menurut standar pada saat itu tuh perempuan yang cantik gitu. Mungkin beda dengan standar orang Sunda memandang kecantikan seperti apa, orang Jawa. Tapi kan artinya standar itu tuh akhirnya sesuatu yang sifatnya konvensional, dikonvensikan gitu, diatur gitu, bahwa yang cantiknya seperti ini, apalagi nanti diamplifikasi dengan media, pemberitaan, tren dan segala macam, sehingga seolah-olah keindahan itu ada standar tertentu. Padahal kan ngomongin keindahan di Barat dan di Indonesia aja udah bisa beda banget sebenarnya gitu. Karena misalkan pedang aja misalnya, pedang kan meureun yang disebut indah buat orang Barat mah yang kuat, lurus, besar, ada tahta ada batu-batuan tertentu gitu, besar gitu dipegang. Tapi kemarin buat orang Jawa mah indah teh ya keris yang meliuk-liuk misalnya gitu. Atau misalkan tarian aja, tarian di Barat kemarin yang disebut indah teh tarian yang kayak balet itu kan dinamis banget kan, muter loncat kan. Tapi kan tarian di Sunda misalnya atau di Jawa ada tarian-tarian yang justru slow, pelan, bahkan Jepang yang gitu. Ada juga bahkan yang kayak itu nggak pindah posisi di situ gitu. Coba yang gerak tuh benar-benar hal-hal kecil di badannya gitu. Itu juga indah gitu. Nah, standar yang buatnya siapa gitu. Sedangkan kalau sekarang meren gitu ya, yang udah diamini oleh banyak orang, yang disebut indah itu adalah apa yang sudah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun dari media Barat sebetulnya gitu. Nah, mungkin hari ini juga musik, dulu tuh musik yang tonal, kan ada musik atonal. Malahan ada yang siapa namanya tuh yang bikin acara musik hening 1 menit tuh 3 detik. Dia bikin piano, siapa sih lupa namanya tuh. Ada. Dia cuma bikin konser tapi dia judulnya tuh 1 menit 3 detik. Gak ada bunyi apa-apa. Udah selesai katanya. Anjir, itu kayak yang Zoom meetingnya Wanggi. Lucu banget itu. Kan sekarang bisa berubah-berubah ya. Yang itu mah akan dibahas. Enggak, ya memang yang hal yang utama mesti disadari bersama itu bahwa keindahan itu spektrumnya bisa sangat macam-macam, bisa sangat luas, bisa berbeda-beda tergantung kondisi, tergantung situasi, tergantung region gitu, tempat dan segala macam gitu. Jadi yang bermasalah atau yang fatalistik itu menurut saya saat orang menerapkan suatu standar keindahan yang dia yakini ke banyak orang, ke general gitu, ke segala hal, bahwa yang indah tuh harus yang indah tuh yang seperti ini loh gitu. Misalkan foto gitu, yang indah tuh yang seperti ini, yang memakai rule of third misalnya gitu. Memakai rule of third. Selain itu jelek, atau yang ini yang harus komposisinya harus golden ratio misal kalau ngomongin komposisi gitu. Di luar itu berarti tidak ini gitu. Nah, itu sebetulnya yang menjadi masalah mah gitu. Kalau saya rasa sih orang Indonesia itu cukup lumayan dalam tanda kutip, karena mereka sering berkata ini mah sesuai selera aja. Tapi ya itu kadang-kadang juga jadi jalan terakhir kita jalan terakhir yang tidak bisa didiskusikan. Itu juga jangan gitu juga gitu loh maksudnya gitu. Nah kan kalau kayak fotografi itu sesuatu yang bisa dilihat, berarti kan ada elemen-elemen pembentuk nih ya. Ya. Nah ini sejauh mana sih peran elemen pembentuk itu buat merepresentasikan keindahan, mungkin kalau yang biasa kalian buat itu porsinya gitu? Ya karena fotografi muncul dari Barat, ilmunya juga dari Barat, otomatis kalau saya sih dalam praktiknya tidak mungkin menolak apa yang sudah dibuat dari sananya gitu. Bahwa fotografi pun secara komposisi dan segala macam mungkin mengadaptasi dari seni-seni sebelumnya dan segala macam gitu di Barat gitu. Nah cuman yang kalau dalam praktik gitu ya, dalam praktik saya sih hal-hal yang sifatnya teknis itu
sebaiknya mungkin memang sudah dipahami dan dikuasai gitu. Jadinya saat kita ketemu suatu kasus, suatu scene gitu, si teknis itu tuh muncul dengan sendirinya, otomatis gitu. Tapi itu kan gaya memotret orang beda-beda ya. Mungkin ada yang sangat ngonsep banget, bikin storyboard gitu ya. Mood board segala. Kalau saya mah kan praktiknya tidak seperti itu gitu. Nah kalau dalam praktik saya yang sifatnya cenderung spontan sebenarnya gitu. Saya sih mau mencoba menyerap juga semua hal yang sifatnya teknikal itu gitu, tapi tidak dijadikan tombak utama. Biarkan dia tuh muncul di layer kesekian untuk membantu saya mengeksekusi apa yang ada di depan saya agar ideal menurut saya. Gitu. Ya. Apa pertanyaan? Nggak, ini elemen-elemen estetis itu dalam membentuk sebuah karya segimana sih yang dibutuhinnya Ya, mencapai keindahan menurut Allah sih. Tergantung kebutuhan. Ini yang kelihatan ya. Yang kalau yang kayak tadi cerita itu kan sebenarnya kan yang pertama melihat karya tuh yang pertama tuh yang dikejar kesan kan. Isu itu belakangan, ketika udah kesan dapat dia akan menarik ke dalam isu biasanya kan. Jadi kesan yang tadi Arif tanyakan tuh komposisinya tuh perlu buat hooknya gitu ya. Jadi itu tuh sebagai apa ya? Pintu masuk lah ya. Pintu masuk ya, itu atau maksudnya. ramuan lah gitu ya. Mungkin atau apa ya? Penglaris enggak. Ya tuh. Yang gitu kan kalau begitu kan yang yang membuat orang tuh menarik nih gitu. Kalau bahasa zaman sekarang untuk mengejar kesan tuh pasti ada tekniknya, ada tata caranya, itu mesti dipenuhi lah, mencoba apa ya sebisa mungkin lah kemampuan masing-masing dengan kapasitas masing-masing dilakukan. Ya tapi mungkin beda-beda setiap apa yang dibikin tuh, mungkin tekniknya bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan aja sih. Mungkin ada yang bisa sangat teknikal sekali, ataupun ada yang bisa melanggar semua itu semua. Ya. Kalau saya sih, kalau diantara tadi misalkan ada spektrum yang teknikal banget sama yang melanggar semua. Kalau saya sih sebisa mungkin kalau saya ya dalam praktiknya mencoba mencari tengah-tengah aja sebenarnya. Karena gini, kalau saya sih punya sedikit anggapan bahwa kadang gitu ngelihat foto yang terlalu sempurna teh apa ya? Giung gitu. Ya bahasana giung naon giung teh coba. Nah ini bahasa Sunda lagi nih, giung. Apa itu giung? Giung itu kan kelebihan. Giung itu terlalu, kalau makanan manis, terlalu manis itu disebutnya giung gitu. Ya itu. Nah, sama saya pun kalau ngelihat sesuatu, ini preferensi pribadi tapi ya maksudnya saat melihat suatu karya yang terlampau sempurna gitu secara teknikal dan segala macamnya, kadang membuat tadi karena giung sehingga saya jadi tidak mau menggali lebih lanjut lagi gitu. Karena saya sih orang yang cukup percaya kalau fotografi itu bisa menyampaikan sedikit potongan realita gitu, dan tentu saja di dalam itu mungkin ada potongan truth gitu. Sehingga kalau kita ngomongin reality and truth, apakah se-perfect itu, seindah itu gitu. Nah itu kalau saya pengen too good to be true gitu ya. Nah itu kalau saya selalu ingin bermain kalau dalam proses berkarya berada di tengah-tengah itu agar dia tetap menarik orang gitu. Ada hooknya gitu. Karena semacam ada ketidakbiasaan dari scene yang ditampilkan. Tapi sekaligus scene itu buat saya harus terasa familiar gitu. Nah, sehingga orang bisa menarik relasi ke situ gitu. Nah, iya benar sih, relate. Kalau saya mah gitu kan. Tapi itu praktek orang beda-beda ya. Mungkin aja ada yang memang senang. Tapi perfect segala kebutuhan macam juga ya. Karena beberapa kayak lomba foto tuh yang menang-menang biasanya yang gitu tuh, yang terlalu too good to be true itu. Iya. Yang kayak produk apa bikin lomba foto tiba-tiba ada brandnya gitu di kayak gitu-gitu. Terlalu hard selling. Pertama terlalu hard selling. Kedua kan orang juga tahu bahwa itu tuh pasti disetting secara sengaja gitu. Nah kalau saya mah karena percaya fotografi itu pertama dia punya kekuatan dalam menampilkan keseharian gitu. Tapi sekaligus dia pun bisa menampilkan sesuatu yang tidak biasa dalam keseharian gitu. Nah makanya keinginan saya dalam setiap membuat karya itu berada di tengah-tengah itu gitu, biar ada rasa familiar yang tetap terasa, sekaligus ada hook juga tetap biar orang mau cari tahu lebih lanjut. Kalau dari tulisannya berarti tengah-tengah antara keindahan dan keanehannya di tengah-tengah berarti. Iya. Kalau di tulisan itu kan kalau nggak salah saya ngebahas karya orang. Karya orang kan, siapa karya gitu? Stephen Gill
sama Itu yang judulnya jadi pohonnya orang Jepang tuh. Alah judulnya apa sih? Alah, Ya tahu lah. bukti kalau Indonesianya bahasa Iya, Indonesianya bahasa kayak barang Oh, bukti. saya bahas evidence, sorry. evidence kalau bahasa Inggrisnya. Bahas karyanya Larry Sultan sama Mike Mendel ya. Saya. Pak Baliut yang tulisan lain. Ya tapi yang itu ya kalau gitu. Ya yang nah kalau yang evidence itu kan sebetulnya sih foto-fotonya itu memang diambil di berbagai ini ya, ada di institusi pemerintah, laboratorium, macam-macam lah, dinas sosial dan segala macam gitu. Tapi karena dia dicabut dari konteks aslinya, keanehannya jadi muncul gitu. Mungkin kalau misalkan ada foto orang lagi di ada orang kayak lagi pakai alat periksa atau apa gitu, terus misalkan di bawahnya caption seorang pria parubaya sedang diperiksa kesehatannya di pusat kesehatan. Udah selesai, tidak aneh. Tapi saat dia dicabut dari konteks itu, lalu didiptikan dengan Yang foto lain yang mungkin terpisah Organ, jarak, misal organ iya, apa gitu. Nah itu kan menimbulkan keanehan tadi gitu. Dari sesuatu yang sebetulnya mungkin tidak aneh gitu, karena semuanya adalah foto-foto dokumentasi, foto-foto evidence tadi gitu. Itu kenapa saya nulis soal itu gitu. Karena pas pertama ngelihat si buku foto itu gitu, wah ini itu kan lama banget, itu buku tahun 70-an kalau nggak salah gitu. Tapi menurut saya salah satu cara pikir berfotografi, berkarya yang cukup beyond lah gitu di tahun itu gitu, untuk mengambil arsip, mencerabut dari konteks, lalu membuat konteks baru yang sebetulnya sih senimannya juga nggak nulis itu tentang apa gitu, sehingga orang bisa interpretasi macam-macam Itu mah banget gitu. sama editornya diginiin ya, Iya. di ramunya. Di ramu. Oke, seru sih. Ya, evidence ya itu ya, Iya. baru kayak gitu. Bukti. Bukti. Penihese bahasa Inggris. Ya, evidence. Larry Sultan and Mike Mendel. Nah ini kadang kalau misalnya di fotografi, balik lagi kita ke fotografi Indonesia ini kan kadang karena instannya berfotografi juga kayak sosial media, kadang justru elemen estetis, keindahan estetis itu jadi apa ya, hasil akhir yang dituju gitu, Ya. yang menjadi kadang-kadang menjadi jebakan nih. Jadi kita yang dikejar itu adalah kesempurnaan teknis, pencahayaan dan lain-lain, sementara di balik itunya tuh kadang luput jadinya. Ya tadi kata ulo ada Jadi yang tadi yang tidak terulang. Kalau si hubungan antara si keindahan dan maksud maksud yang mau ditujukan tuh enaknya gimana sih maksudnya? Biar apa ya? Biar yang si ini tuh tidak terlalu, posisi keindahan tuh tidak terlalu dominan sehingga orang-orang tuh tidak melihat ke dalamnya. Kalau ulo deh. Basicnya tuh pertama tuh pengetahuan. Anjing. Mesti kita punya Knowledge. pengetahuan tuh bisa pengalaman kehidupan sehari-hari, Oke. pengalaman kesedihan, apapun lah. Pengalaman kita dari lahir sampai hari ini tuh kan bisa jadi modal tuh, pengetahuan atau pengalaman. Kedua tuh estetika. Oke. Estetika tuh yaitu dari pengalaman kita bisa ngambil apa. Jadi estetika itu ada keindahan dan kebenaran tadi yang diceritakan. Kita bisa mengaitkan tentang apa, atau ada masalah apa di pengalaman ini, atau ada makna apa dari pengalaman ini. Yang terakhir tuh artistik, bentuk itu jadi terakhir. Oh justru terakhir ya bentuk itu. Jadi fondasi ya mungkin, atau dasar itu mungkin stepnya itu sih. Jangkarnya lah ya si itu. Ya karena mungkin kalau pakai yang barusan, ya saat semuanya sudah terkoneksi, si artistiknya akan bunyi dengan sendirinya sih kayaknya ya gitu. Iya. Karena udah dipikirkan matang-matang lah apa ini tentang apa meren gitu, terus sehingga artistiknya akan mengikuti gitu. Tapi itu pun tetap membutuhkan keahlian artistik yang cukup juga. Artinya bisa aja ide mah seliar dan sedalam mungkin, tapi kan kemampuan teknikal tuh tetap menentukan. Iya. Meskipun benar posisinya di akhir, karena kan eksekusi mah terakhir gitu. Cuman Kalau artinya- eksekusinya gagal ya udah gitu. iya gitu. Dan cuman kalau misalkan ngomonginnya jadi ke sosial media, sosial media itu kan dituntut orang untuk bikin sesuatu yang cepat, indah sesuai tren gitu. Sehingga menurut saya yang barusan itu agak sulit sebetulnya diterapkan secara maksimal kalau di sosial media gitu. Karena bisa jadi apa yang tadi sudah dipikirkan matang-matang, dieksekusi dengan baik pun dia tidak sejalan dengan tren, dengan algoritma yang berlaku dan segala macam, sehingga dia nggak dapat audiens yang pas juga gitu. Jadi bisa jadi ketemu, bisa jadi enggak gitu. Tapi resepnya sosial media apa yang lagi rame
itu yang bakal riding the wave itu ya. yang bakal dilihat gitu. Jadi bisa jadi pola-pola kayak gitu bisa dipakai di sosial media, tapi mungkin bisa lebih efektif tidak atau bukan di sosial media sih hasil akhirnya gitu. Atau polanya bisa dibalik, bentuk dulu, estetika baru pengetahuan. Kayak biasanya ada beberapa karya kalau nggak salah ya, ada kurator yang ngambil nyomot Bentuk. dari IG, dari Oke. sosial media, kayak karya-karya siapa tuh yang hitam-hitam tuh yang cetak di silver. Itu kan dari dia ngambil dari satu kurator, lihat ada karya di Siapa sih itu? buku Buku siapa? Udah lupa lagi gitu. Ya itu saya pernah lihat apa? Lu mana sih? No silver. Oh, Itu kan ngambil dari Astres Noah, artis Noah. Kan itu Catherine Koenig dan Itu kayaknya lihat buku itu juga udah lama sih kayaknya. Ini bagus emang bagusnya. itu ya dari itu ngelihat dari itu dulu ya. Iya, dari sosial media dulu. Nah, Kalau saya sih, tapi saya juga cukup dalam praktik ya, juga cukup kadang dari bentuk dulu sih. Misalnya kasusnya buku gitu, buku foto atau zin atau apa. Tapi saya memilih suatu bentuk bukan karena keinginan mutlak, tapi karena keterbatasan nah, gitu. Oh, keterbatasan bahwa kalau saya nyetak pengen seperti ABC, modalnya tinggi banget. Gimana caranya saya mengakali itu agar saya bisa tetap bikin sesuatu dengan pesan yang bisa disampaikan juga, tapi modalnya lebih sedikit gitu, bisa gitu. Bisa main di ukuran, bahan dan segala macam gitu, atau metode lainnya. Jadi kadang bentuk juga muncul duluan kalau saya main bentuk fisik ya gitu. Bentuk fisik itu muncul duluan sebagai acuan untuk saya berpikir gimana caranya saya punya foto bisa masuk ke bentuk tersebut tapi tetap sesuai lah gitu. pesannya nyampe, Ya, gitu. tapi tidak mereduksi lah ya gitu. intinya. Kreatif. Ya. Di keterbatasan. Karena memang kadang kreativitas itu muncul karena keterbatasan. Emang itu bener. Gitu loh. Ada satu teman pernah bilang ada bedanya seniman sama profesional katanya. Kalau profesional tuh kerja mesti emang plek-plekan, alatnya mesti ini, standarnya ini dan lain-lain. Kalau di seniman tuh dia menggunakan apa yang dia punya. Nah, Jadi nggak mesti plek-plekan. Cetaknya mesti kayak gini, printnya ini, alatnya ini nggak mesti kayak gitu, katanya begitu. gitu ya. Karena Mungkin berarti begitu. seniman lebih miskin itu. Secara kasar ngomong gitu. Ya udah kan. pasti. Udah pasti. Coba aja cari seniman foto terkaya di dunia. Kayak Tetap. gitu. Waktu itu saya pernah iseng nyari ya seniman yang menggunakan fotografi, terus dibandingkan dengan seniman yang bukan fotografi, seniman patung gitu, jauh banget kekayaannya. Ya sih benar. Sama Damien Hirst gitu, sama Cindy Sherman jauh itu kalau di ranking gitu. Ya. Kekayaannya ya, ngomongin kekayaan jauh gitu. Kalau di Indonesia mah berarti kayak fotografer paling kayak siapa sih gitu ya? Terus Ya. bandingin sama Nyoman Nuarta, pasti jauh kan? Jauh sih, kayaknya jauh. Iya benar-benar. Tetap jauh lah gitu. Iya sih emang karena berarti nggak jadi uang ya kalau jadi nggak gitu ya? Enggak gitu. Kan waktu itu sempat ada yang rame-rame itu di di Threads threads tuh, bener. soal apakah kalau misalkan masih motret kalau motret dapet tapi apa-apa. nggak kebeli rumah sama mobil, Ngapain motret? ngapain ya? motret? Iya ada tuh gitu. itu sempat ramai tuh. Ya kalau saya mah kan rumah udah ada dikasih, mobil juga ada dikasih, jadi ya udah tetap motret gitu. Kalau saya mah Nggak jadi karena- soal. Karena masih kerja jadi masih motret. Kalau saya mah emang nggak ada yang bisa lain. Nah ini si Olapa karena punya sawah. Itulah ya. Tapi jangan-jangan tetap ke budget lah. Iya, tapi artinya kan, nah itu berarti kalau ngomongin tadi soal keterbatasan segala macam, artinya sesuatu yang indah itu, kalau boleh saya garis bawahi, belum tentu sesuatu yang perfect gitu. Ya. Bisa aja sesuatu yang perfect itu indah bisa gitu. Oh iya, itu juga jadi menarik sebenarnya. Jadi kayak tren-tren sekarang tuh kayak kamera-kamera digital atau Oh pocket, ya, munculnya lagi tren Betul. kamera pocket yang sebenarnya kalau secara tidak hasil tuh sempurna. nguri gitu. Terus kalau perhatiin sekarang foto editorial, fashion, produk, terus wedding, juga mulai banyak Oke. yang pakai on camera flash. Iya, yang Flashnya lightingnya plus gitu keras, langsung ya. Itu kan mungkin dari segi teknis orang bisa bikin lebih mewah, lebih wah, lebih lighting grande dari dibanding pinggir itu gitu, gitu-gitu misalkan gimana gitu. ya. Dengan pencahayaan yang lebih proper. Ini kan pakai kamera yang ada di flash Iya, aja iya. gitu. Itu juga
bisa dikatakan tidak sempurna lah gitu dengan cahaya yang langsung dari flash gitu sebenarnya. Tapi kan orang bisa menggunakan itu dan tetap ada apresiasinya, baik itu mungkin apresiasi artistiknya atau apresiasi pasarnya gitu. Ya artinya ngomongin keindahan mah ya selalu bergeser ya sebenarnya. Bisa dibilang begitu sebenarnya, selalu Fluid lah ya. iya, karena kan misalkan keindahan zaman Leonardo da Vinci gitu. Itu kan beda juga meren sama keindahan zaman zaman sekarang misalnya gitu, zaman yang udah eranya udah bisa bahkan nggak ada visualnya aja atau nggak ada objeknya dia bisa bersuara juga lewat itu. Ya itu kalau keindahan perspektif juga kan beda-beda tuh. Ada kalau di barat ada RPM, di timur ada RWD, itu kan udah beda tuh kan sudut pandang. RPM apa? RPM teh jauh kono perspektif yang melurus mengucut ya. Yang ada perspektif titik hilang gitu ya. Oh Kan iya. kalau RWD itu dia flat. Iya, Jadi ngerti. nggak ada yang besar, nggak ada Dimensi ya? yang Dimensi. Oh iya, ngerti. Kalau ibarat gitu tuh apa sih? Dynamic range. Itu kan? nggak tahu tuh. Bukan, beda ya. Maksudnya yang berlapis-lapis sampai belakang. Kalau yang RWD kan kayak emang ada yang gitu perspektif titik hilang, ada yang kesini kayak misalkan apa relief candi kan manjang ke sini gitu. Kalau ngelihat foto-fotonya orang luar kan ya foto ini aja, foto daguerreotype yang di Louis Daguerre yang di Paris tuh foto pertama yang ada orang aja kan tetap ada perspektif titiknya, foto awal banget ya. gitu. Gitu. Iya benar. Ya, jadi keindahan tuh bisa selalu ditafsir ulang. Tafsir ulang. Nah yang jadi permasalahan itu balik lagi kalau menurut saya yang mesti digarisbawahi soal itu tuh kalau orang udah meyakini atau taklid gitu terhadap suatu paham yang dia anggap itu adalah suatu keindahan, tapi dia nggak bisa ngelihat bahwa ada loh kemungkinan keindahan di bentuk yang lain sebenarnya. Jadi nggak otaknya tuh itu aja. Iya. Yang selain itu nggak gitu. Iya, Itu kan ada aja yang gitu. Banyak Saya ya? juga sempat begitu sih kayaknya. Saya juga sempat begitu. Beberapa tahun yang lalu pun kayaknya sempat juga gitu. Suka, misalkan saya dulu pernah suka banget street fotografi sehingga pas ngelihat foto selain street fotografi itu jadi apa nih gitu, tidak menarik, tidak menantang, tidak. Saya juga pernah ada di fase itu gitu. Tapi lama kelamaan saya ngelihat lagi bahwa tadi mungkin karena mau itu di alam bebas, misalkan di landscape atau di jalanan kan selalu ada. Saat ini mas selalu ada peran-peran manusia kecuali di pulau terpencil gitu. Nah sehingga saya akhirnya bisa ngelihat bahwa peran-peran manusia yang ada di alam itu baik itu positif ya, positif mungkin bikin sesuatu yang baik atau negatif mengeksploitasi gitu. Tapi selalu ada manusia di sana gitu. Sehingga saya jadi punya kesimpulan bahwa mau di jalanan, mau di alam, mau di rumah, di halaman, dimanapun itu, kalau saya senang dengan apa yang manusia intervensi gitu terhadap sesuatu. Terlepas itu baik atau buruk gitu, itu bisa nanti tergantung narasinya mau digiring kemana gitu. Tapi saya senang ada intervensi manusia di suatu hal gitu. Nah, saya akhirnya ke situ gitu, melihat keindahannya. Walaupun nggak hadir berarti manusianya. Iya. Kayak orang nyimpan apa di sesuatu gitu-gitu. Kalau saya ke situ. Kayak misal nih di objek wisata mana tiba-tiba ada lope. ya gitu-gitu kan. Intervensi manusia. Itu yang itu jelas banget. Ini kan biar gampangnya gitu kan. Kadang ada yang nggak kelihatan, bisa suatu tempat wisata nih di mana gitu. Bisa meskipun orang bisa memotret suatu hanya pemandangan aja nih, pemandangan gunung misalnya. Tapi bayangkan kalau nggak ada orang yang bikin jalan ke situ, sehingga orang nggak bisa motret itu. Nah itu aja kan udah ada intervensi manusia di situ. Meskipun nggak difoto gitu ya, ada jalan, ada apa, hanya motret pemandangan, tapi bisa sampai orang bisa diem bawa kamera dengan nyaman, motret dari udud jeung ngaroko ke tempat eta, karena ada jalan itu udah ada intervensi manusia. Berarti agak ngelihat di luar frame. Iya. Manusianya ya, peran manusia, intervensi manusia. Karena ya kalau saya sih percaya apa yang difoto itu kan memang sudah diatur atau kita rencanakan, kita ingin ngambil itu karena terlepas lah, karena suka, karena momen yang menarik, karena apapun itulah komposisi yang menarik. Tapi kan saat kita punya kesadaran memotret tuh berarti kita pun harusnya punya kesadaran apa yang nggak difoto gitu. Ya harusnya. Gitu. Jadi dengan kita memotret sesuatu itu artinya kita menghilangkan sesuatu gitu. Itulah. Oke. Oke. Ya, jadi gitu teman-teman kesimpulannya.
Tidak ada. Ada, tidak perlu ada kesimpulan. Karena yang sesuatu yang perfect itu giung. Nah, ini betul. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Oh iya, terima kasih juga nih sekali lagi buat Nona Ringan, Kang Gema atas suguhannya kopi dan roti ya. Sudah habis rotinya. Sudah habis. Turnuan, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.